kasih teman-teman jamaah ranting, mari kita dengarkan tausiah dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Abdul Mukti. Nun wal qalami wa man yasturud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Jamaluddin Ahmad, SPSI Psikolog, yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya ialah acara inti, yakni Tablik Akbar, yang bertemakan menjadi warga Muhammadiyah yang teguh dan tangguh menghadapi era disrupsi, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Mukti MED, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa rabban syahida waliyya mursyida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Jamaluddin Ahmad, Ketua LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta seluruh jajaran pimpinan LPCR, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah di seluruh tanah air, baik yang di tingkat wilayah, daerah, dan terutama cabang dan ranting, serta singkatnya seluruh jamaah pengajian yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim dalam rangka tablik yang menandai penyelenggaraan cabang dan ranting Expo 2022. Secara pribadi dan atas nama PP Muhammadiyah, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada LPCR atas penyelenggaraan cabang ranting Expo yang tahun ini sudah memasuki penyelenggaraan yang keempat. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Jamal tadi, alhamdulillah dari waktu ke waktu penyelenggaraannya semakin baik dan berbagai aspek yang menjadi bagian dari Expo juga semakin beragam. Semoga ikhtiar ini bisa menjadi bagian dari usaha kita secara bersama-sama untuk terus memajukan dan menegakkan cabang dan ranting. Kita sering mendengar ungkapan akar rumput harus tegak. Dan beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada juga Pak Mustafa yang menulis buku Ranting Itu Penting. Nah, kalau kita bicara pada konteks ini, saya kira memang ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sekaligus menjadi bagian dari usaha kita untuk bagaimana agar ranting tetap tegak dan bagaimana agar ranting bisa menjadi bagian yang sangat penting di dalam memajukan persyarikatan Muhammadiyah. Ada beberapa yang mengkritik bahwa Muhammadiyah ini hebat di atas tetapi rapuh di bawah.
Ada beberapa yang memang bisa kita lihat di daerah dan cabang tertentu, di mana satu daerah itu dibentuk terlebih dahulu sebelum cabangnya berdiri, dan satu cabang dibentuk terlebih dahulu sebelum rantingnya berdiri. Padahal seharusnya kalau kita mengikuti aturan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, persyaratan pembentukan itu dimulai dari yang paling bawah dulu. Satu cabang bisa berdiri ketika ada sekurang-kurangnya 3 ranting, dan kemudian satu daerah bisa berdiri kalau terdapat sekurang-kurangnya 3 cabang, dan seterusnya. Tentu saja kritik itu dalam beberapa hal ada benarnya, dan itu sebuah realitas yang memang perlu menjadi bagian dari perhatian kita. Atau yang kedua, ada juga kritik di mana amal usaha tidak sejalan atau tidak senada dan seirama dengan pimpinan persyarikatan setempat. Kita sering sekali mendengar keluhan, mungkin lebih tepatnya juga masukan begitu, bagaimana agar amal usaha itu sejalan dengan pimpinan persyarikatan setempat. Gedung-gedung dan bangunan amal usaha yang menjulang itu tentu tidak boleh kemudian tercerabut, apalagi sampai kemudian tidak sejalan dengan ranting, cabang, dan pimpinan persyarikatan di mana amal usaha itu berdiri. Ada kritik di mana mereka yang aktif di amal usaha itu ternyata bukan mereka yang aktif di pimpinan di persyarikatan, apakah itu di tingkat ranting, cabang, atau daerah. Bahkan ditengarai pula, misalnya banyak yang bekerja di amal usaha itu adalah kelompok profesional murni. Kelompok profesional murni itu adalah mereka yang memang bekerja murni di amal usaha sebagai profesional, tidak ada celupan Muhammadiyahnya, dan juga mungkin tidak ada kepedulian kepada Muhammadiyah. Nah, ini tentu sebuah realitas yang memang tidak banyak terjadi, tetapi perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Nah, saya ingin menyampaikan dalam pengajian ini 3 hal yang sesuai dengan tema kita, yaitu bagaimana kita mengembangkan ranting yang teguh dan ranting yang tangguh di era disrupsi. Bapak-bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kembali kepada Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, di situ disebutkan bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan yang dilandasi oleh firman Allah di dalam surah Ali Imran 104. Saya kira semua kita sudah hafal di luar kepala. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang mereka itu mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Kalau saya mencoba memahami kembali konsep ayat ini, tentu dengan penafsiran saya, ada 3 hal penting yang menjadi kunci, yang menjadi landasan di dalam kita ini berdakwah di Muhammadiyah. Yang pertama adalah kata kunci, yaitu kata umat. Di dalam Al-Quran kata umat itu disebutkan setidak-tidaknya sebanyak 61 kali. Yang kalau kita
coba pahami dalam pengertian yang luas dari ayat-ayat tersebut, umat itu paling tidak memiliki 4 pengertian. Yang pertama, umat itu adalah komunitas atau sekelompok orang yang mereka memiliki ikatan keagamaan atau ikatan akidah. Sehingga umat itu adalah mereka yang berhimpun karena adanya kesamaan akidah, karena adanya kesamaan agama dan keyakinan. Kemudian yang kedua, umat itu adalah komunitas yang orang terikat karena ada kesamaan yang bersifat rasial atau bersifat etnis. Kemudian yang ketiga, umat itu adalah orang yang memiliki ikatan karena ada kesamaan yang berkaitan dengan tempat tinggal atau domisili. Jadi menunjuk kepada komunitas dalam pengertian yang lebih luas, tidak sekedar karena kesamaan agama, tidak sekedar karena kesamaan etnis atau suku atau bangsa, tapi lebih karena kesamaan tempat tinggal. Nah, kemudian yang keempat, umat itu adalah komunitas yang mereka memiliki visi dan misi serta ikatan yang kuat satu dengan yang lain, walaupun di antara mereka mungkin terdapat perbedaan agama, terdapat perbedaan rasial, terdapat perbedaan domisili, tetapi visi dan misi mereka sama. Nah, karena itu maka kalau kita kaitkan ini dengan Muhammadiyah, maka sesungguhnya Muhammadiyah itu sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah organisasi, saya kira memiliki berbagai aspek dalam dimensi umat itu. Saya sering mengartikan umat itu sebagai community dalam istilah sosiologi, bukan crowd atau kerumunan. Karena satu hal yang menjadi pembeda antara umat sebagai community dengan umat sebagai crowd atau kerumunan adalah adanya ikatan yang kuat di antara mereka dan adanya kesamaan visi di antara mereka. Orang yang menonton sepak bola misalnya itu punya niat yang sama, yaitu menonton sepak bola, tapi mereka tidak memiliki visi yang sama. Sehingga pada konteks ini, misalnya ketika orang nonton sepak bola, satu kelompok penonton mendukung klub yang satu kelompok penonton mendukung klub yang lain, tapi niatnya sama, mendukung dan menonton sepak bola. Tentu ikatan di antara para penonton itu berbeda, bahkan mungkin di antara mereka itu berseteru antara satu dengan yang lainnya. Sehingga sering sekali kita membaca bagaimana terjadi tawuran antar supporter dan sebagainya. Tetapi kalau umat sebagai sebuah community, karena mereka memiliki ikatan yang kuat, mereka memiliki visi yang sama, maka terdapat kohesivitas yang tinggi di antara mereka. Nah, karena itu maka umat itu memiliki elemen yang paling tidak ada 3 yang menjadikan mereka sebagai umat itu. Yang pertama adalah adanya kesamaan i'tiqad atau kesamaan keyakinan. Akidah itu kan artinya ikatan. Jadi mereka terikat karena ada kesamaan visi dan misi. Kemudian yang kedua adanya jamaah. Mereka senantiasa bisa terikat karena mereka bersama-sama. Nah, jamaah itu tidak sekedar mereka yang berkumpul, karena bisa saja mereka yang berkumpul itu menjadi sebuah kerumunan gitu. Karena di dalam Quran disyaratkan ada orang yang berkumpul tapi karena nggak ada ikatan, maka Quran menggambarkan tahsabuhum jami'a, kamu mengira mereka itu bersatu, tapi wa qulubum syatta, tetapi hati mereka satu dengan yang lainnya saling berkeras hati. Karena itu maka di dalam umat itu ada jamaah, yang jamaah itu ada akidah, ada ikatannya.
Tapi kemudian yang membuat umat itu punya dimensi dinamis adalah umat itu bergerak bersama-sama. Disinilah kemudian kita melihat kalau itu dikaitkan dengan Ali Imran 104 tadi, maka umat itu adalah mereka yang bergerak untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah yad'una ilal khair. Mereka yang bergerak bersama-sama untuk mengajak manusia berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, mereka yang bergerak bersama-sama memerintahkan yang ma'ruf, dan mereka yang secara bersama-sama mencegah yang mungkar. Karena itu kalau saya kemudian mengkaitkan ini dengan Muhammadiyah, maka paling tidak Muhammadiyah itu adalah sebuah movement, sebuah gerakan yang dia memiliki ikatan yang kuat di antara satu dengan yang lain, dan kemudian mereka juga berbasis komunitas. Sehingga saya sering menyebut dengan Muhammadiyah itu adalah Islamic Community Based Movement. Mohon maaf ini istilahnya masih agak ke Inggris-Inggrisan. Belum ketemu bahasa Indonesianya masalahnya. Jadi Muhammadiyah itu adalah komunitas, adalah gerakan yang berbasis komunitas. Yang gerakan berbasis komunitas itu memiliki ikatan akidah yang sama, yaitu Islam. Ini yang saya kira menjadi penting. Karena itu Muhammadiyah tidak sekedar organisasi, tidak sekedar gerakan. Karena ada gerakan yang dia tidak terorganisasi, ada organisasi yang tidak ada gerakannya. Dan ada organisasi dan gerakan yang mereka itu melakukan berbagai macam kegiatan bukan untuk kebaikan, bukan untuk kemaslahatan, tapi justru untuk menimbulkan kerusakan. Karena itu di dalam Al-Quran misalnya Allah mengingatkan kita akan adanya orang-orang yang mereka itu senantiasa memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Kita baca di dalam surat At-Taubah itu, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka itu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi ada orang yang bergerak untuk melaksanakan kemungkaran itu juga terorganisasi, dan mereka punya ikatan yang kuat untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, kita tentu di Muhammadiyah sebagai komunitas yang berlandaskan Islam, yang kita bergerak untuk mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dan untuk itu maka kita akan bisa mencapai kejayaan kalau kita melaksanakan kegiatan itu seperti yang tadi saya jelaskan. Kita akan menjadi al-muflihun, itu tidak sekedar dimaknai orang-orang yang menang, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang falah, tapi bisa berarti komunitas atau bangsa atau masyarakat. Jadi dalam terjemahan sosiologis, al-muflihun bisa berarti masyarakat suatu desa, masyarakat suatu kecamatan, suatu kabupaten, suatu provinsi, bahkan suatu bangsa, yang mereka itu akan berjaya kalau mereka senantiasa bersatu padu dengan ikatan yang kuat untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan memerintahkan yang ma'ruf. Karena ada kelompok yang memang mereka itu mencegah yang ma'ruf, justru mencegah yang ma'ruf dan memerintahkan yang mungkar. Nah, dalam kaitan ini maka Muhammadiyah itu memang adalah community base. Munculnya amal usaha itu karena komunitasnya itu kuat. Kalau komunitas tidak kuat, maka tidak bisa lahir amal usaha. Saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan, kekuatan kita sebagai komunitas itu bisa tercermin dari amal usaha yang kita lakukan. Kemajuan amal usaha itu mencerminkan kekuatan kita sebagai warga persyarikatan. Karena amal usaha itu dalam pandangan saya adalah konkretisasi, kemudian objektifikasi, dan institusionalisasi amal soleh. Amal usaha itu adalah wujud konkret dari amal usaha
dari amal-amal soleh yang menjadi bagian dari komitmen dan menjadi bagian dari kegiatan kita sehari-hari. Amal usaha itu adalah amal soleh yang terorganisasi, terinstitusionalisasi. Dan kemudian amal usaha itu adalah objektifikasi dari amal soleh. Maksudnya kalau kita itu beramal yang baik, maka walaupun diberi nama Muhammadiyah, orang tidak akan ragu-ragu untuk bersama-sama dengan kita. Walaupun diberi nama Muhammadiyah, orang tidak ragu-ragu untuk menyekolahkan anaknya, untuk berobat, dan berbagai amal usaha lain yang dikelola oleh Muhammadiyah. Objektifikasi itu meniscayakan adanya keunggulan, meniscayakan adanya amal-amal yang dia bersifat universal atau amal-amal yang merefleksikan dan mewujudkan ajaran rahmatan lil alamin. Sehingga karena itulah maka ketika kita mendirikan amal usaha, tidak perlu kita ragu untuk menggunakan nama Muhammadiyah. Karena justru dengan nama Muhammadiyah itu kita ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan yang terbuka untuk siapa saja, sebuah gerakan yang bermanfaat bagi seluruh umat dan seluruh masyarakat. Nah, inilah yang menurut saya menjadi bagian penting dari bagaimana kemudian kita ini senantiasa meneguhkan identitas kemuhammadiyahan kita. Identitas kemuhammadiyahan itu tidak perlu disembunyikan. Mohon maaf, misalnya warga Muhammadiyah tidak perlu syiah-syiahan gitu. Dalam pengertian di antara ajaran di Syiah itu kan taqiyah, ya, menyembunyikan keyakinan. Tidak perlu menyembunyikan identitasnya, tidak perlu menjadi bunglon begitu, tidak perlu menjadi bunglon, di mana ketika kita berada pada daun yang berwarna hijau, kita menjadi hijau, ketika berada di batang yang bernama coklat, kita berubah jadi coklat. Saya kira orang Muhammadiyah tidak boleh dan tidak seharusnya seperti itu. Kita justru perlu menegaskan bahwa kita ini Muhammadiyah. Saya adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kalau kita sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah itu senantiasa menghadirkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, maka insya Allah orang akan menerima kehadiran kita. Memang tidak selalu mudah, dan ini semuanya tergantung dari bagaimana komitmen kita dan bagaimana keteguhan kita di dalam bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah itu kan sukarela. Bermuhammadiyah itu tidak ada paksaan untuk kita ini ikut Muhammadiyah. Bagaimana kita masuk Islam itu juga harus sukarela. Karena kita bermuhammadiyah itu sukarela, maka di Muhammadiyah itu ya harus suka dan harus rela. Jangan ada orang di dalam Muhammadiyah yang cemberut terus. Di dalam Muhammadiyah justru berantem, atau di dalam Muhammadiyah juga tidak pernah rela, tidak pernah ikhlas. Karena sukarela, maka kita bermuhammadiyah itu kan menjadi pilihan kita. Dan kalau kita baca di dalam anggaran dasar Muhammadiyah, di antara persyaratan menjadi anggota itu kan kita bersetuju dengan faham Muhammadiyah itu. Jadi pintu masuknya kan di situ. Karena bersetuju, maka kita harus suka, kita harus gembira. Orang beramal soleh itu harus gembira. Dia bergembira karena dia bisa berbuat baik bagi orang lain, dan dia bergembira karena yakin Allah akan memberikan balasan atas kebaikan yang mereka lakukan itu. Basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang beriman beramal soleh itu harus bergembira. Orang di Muhammadiyah harus bergembira karena kita memilih untuk masuk di Muhammadiyah itu. Tidak ada orang yang memaksa kita masuk Muhammadiyah. Karena sudah suka, maka kita harus rela. Nah, rela itu ekspresinya berbagai macam. Ya, orang yang rela itu bisa mengorbankan waktunya, bisa mengorbankan hartanya, bisa mengorbankan pikirannya
untuk apa yang menjadi, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Kalau orang itu memulai sesuatu dengan dasar cinta, hub, gitu, dasarnya itu cinta, dasarnya itu sukarela, maka apapun akan bisa ringan dilakukan. Dan itu yang sejak awal juga memang digariskan ketika Muhammadiyah itu didirikan Ki Hajar Ahmad Dahlan, itu kan menggembirakan amal soleh. Jadi orang itu beramal itu harus gembira, dan orang beramal itu harus semakin banyak. Kalau anggotanya semakin banyak, maka akan semakin bergembira. Sehingga kalau ada orang di Muhammadiyah misalnya diminta infak karena dia bekerja di amal usaha, diminta infak. Kemudian ketika diminta infak, dia ini seakan-akan menjadi auditor dari sebuah kegiatan infak itu. Suatu saat saya sedang di sebuah amal usaha, gitu. Ada seorang yang mungkin tidak tahu ada saya di situ. Ketika dia menerima struk gaji, kemudian sebagian itu dipotong untuk infak. Nah, dia berkomentar, sudah gaji begini masih dipotong lagi. Gitu. Nah, begitu saya datang, kemudian saya bilang, Bapak, seharusnya Bapak itu bisa bersyukur dong. Dengan gaji yang sedikit, Bapak masih bisa bersedekah. Jadi jangan kemudian memarahi orang yang memotong untuk sedekah itu. Justru karena Bapak bisa bersedekah walaupun pendapatnya sedikit, itulah saya kira perlu disyukuri. Karena itu adalah cara bagaimana Bapak bisa mendapatkan amal dan rezeki Bapak menjadi berkah. Gitu. Dan kalau di kesempatan lain saya pernah ketemu dengan seorang pimpinan amal usaha yang keras. Jadi ada juga yang kerja di amal usaha, kemudian ketika diminta infak itu ya berbagai macam lah gayanya itu. Ya minta penjelasan ini itu gitu. Nah, seorang pimpinan persyarikatan itu kemudian mengucap singkat saja, kalau Bapak tidak mau berinfak, ya pilih saja tempat kerja yang lain yang Bapak tidak dipotong infaknya, kira-kira begitu. Jadi karena sukarela, maka semua kita harus suka, semua kita itu harus rela. Nah, karena itulah maka bagaimana kemudian kita ini bergerak sebagai community base, maka harus ada sinergi sekali lagi antara pimpinan persyarikatan dengan amal usaha. Nah, bagaimana kemudian agar ranting kita itu tetap teguh? Ranting itu tetap teguh. Bagaimana caranya? Keteguhan itu meniscayakan adanya komitmen ideologi. Keteguhan itu meniscayakan adanya komitmen untuk kita ini bersama-sama mengembangkan dan bersama-sama memajukan. Ya, keteguhan itu bisa dibuat metafor dengan ketika ada pohon, yang pohon itu punya akar yang kokoh, cabang batang yang kuat, dan kemudian daun yang lebat serta cabang dan ranting yang menjulang. Keteguhan ranting itu bisa kita ukur dengan metafor yang digambarkan di dalam Al-Qur'an. Wadaraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha. Nah, saya potong ayatnya sampai di sini saja. Perumpamaan kalimat thayyibah, hampir semua mufassir menerjemahkan kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah seperti syajaratin thayyibah. Seperti pohon yang indah. Pohon yang indah. Pohon yang indah itu digambarkan di dalam Al-Quran adalah pohon yang asluha sabit. Pohon yang akarnya itu kokoh. Akarnya itu menghunjam. Mungkin dalam ilmu biologi disebut apa itu? Akar tunggang. Akar tunggang. Kokoh. Karena akarnya kokoh, kemudian pohon itu memiliki batang, cabang, dan ranting. Jadi ini pohon yang sempurna, tumbuhan yang sempurna, memiliki akar, batang, daun, dan cabang dan ranting. Nah, kemudian
pohon itu bisa menjadi lebih sempurna karena tu'ti ukulaha kullahin, ya, memberikan buahnya setiap musim. Nah, kalau saya menerjemahkan dalam pemahaman yang lebih luas lagi, tu'ti ukulaha kullahin itu tidak sekedar pohon yang berbuah setiap musim, tapi pohon yang berbuah tanpa mengenal musim. Tanpa mengenal musim, dia berbuah setiap saat. Karena kalau pohon itu berbuah sesuai dengan musim, maka ada orang berbuat baik itu musiman. Orang berbuat baik itu musiman. Misalnya menjelang bulan Ramadan, itu musim orang bersedekah, maka banyak sekali orang yang sedekah di bulan Ramadan itu. Karena musiman. Nah, begitu selesai bulan Ramadan, nggak ada lagi itu orang sedekah. Nah, itu namanya sedekah yang musiman. Tetapi sedekah yang tidak musiman itu saya maknai berdasarkan pemahaman dari kriteria atau ciri orang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan rezekinya lapang maupun dalam keadaan rezekinya sempit. Yungfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan rezekinya lapang juga dia berinfak, rezekinya sempit juga dia berinfak. Nah, karena itu maka kita ini memiliki keteguhan di dalam bermuamalah itu diukur dari kita punya ideologi yang kokoh. Yang di Muhammadiyah disebut sebagai manhaj Islam. Sekarang kita tambah dengan manhaj Islam yang berkemajuan. Itulah yang membuat kita ini bisa tidak goyah oleh berbagai macam terpaan angin. Akar yang kokoh itu juga tidak sekedar kita ini bisa menghidupi diri sendiri, tetapi juga bisa menghidupi orang lain. Tidak sekedar kita ini asyik dengan diri sendiri, tapi kita juga membahagiakan orang lain. Nah, kalau di daerah-daerah tertentu kan misalnya ada sendang, kan ada sendang. Nah, biasanya kalau ada sendang itu kan mesti ada pohon yang rindang. Ada pohon yang rindang. Karena apa? Ya, pohon yang rindang itu kan menyimpan air di bawah itu. Akar-akarnya itu dia simpan air kan. Sehingga sekarang kan ada gerakan menanam pohon supaya kita ini tidak mengalami kekeringan di musim kemarau dan tidak banjir di musim penghujan. Itulah syajarah thayyibah. Tapi tidak sekedar itu, karena ada banyak pohon yang dia rindang menjulang tetapi tidak berbuah. Ada pohon yang rindang menjulang tidak berbuah. Tentu lebih sempurna kalau pohon itu berbuah. Berbuah itulah yang saya maknai dengan tu'ti ukulaha kullahin. Sehingga karena itu maka Muhammadiyah ini bisa semakin teguh, bisa semakin kokoh. Karena eksistensi kita itu diwujudkan dengan semangat memberi. Semangat untuk kita ini memberi solusi atas berbagai persoalan, bukan menjadi komunitas yang menimbulkan persoalan. Semangat memberi itu adalah semangat al-yadul ulya. Bukan semangat meminta al-yadus sufla. Yang di dalam hadis Nabi disebutkan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Al-yadul ulya yal munfiqatu al-yadus sufla yasailatu. Jadi tangan yang di atas adalah orang yang banyak memberi, tangan yang di bawah adalah orang yang banyak meminta. Nah, Muhammadiyah itu perlu sekarang ini menjadi komunitas yang teguh. Karena kita berada pada era yang disebut dengan era disrupsi. Era disrupsi itu adalah era yang ditandai oleh adanya perubahan-perubahan yang sangat cepat. Yang perubahan yang sangat cepat itu bisa saja mencabut atau bahkan mungkin merusak dan bisa juga menghilangkan sesuatu yang sebelumnya sudah eksis, bahkan sesuatu yang sebelumnya sudah sangat kuat dan berjaya. Kalau kita membaca buku-buku tentang disrupsi, misalnya kan, itu yang ditulis oleh Renal Kasali misalnya, buku dia disrupsi, dia menulis 3 seri buku tentang disrupsi. Itu digambarkan bagaimana banyak sekali perusahaan-perusahaan top dunia yang
pada zamannya mereka itu seperti tidak tergoyahkan. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang bisa menyaingi. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan itu tumbang. Bahkan perusahaan itu menjadi tumbang ya sekali lagi kalau menurut berbagai analisis karena tidak ada inovasi, tidak ada pembaruan. Tidak ada kreativitas yang membuat dia itu leading karena dia sudah menikmati keberhasilannya. Dia berada pada zona nyaman, comfort zone. Sehingga karena itu lupa melakukan pembaruan dan terus melakukan inovasi. Dalam konteks yang lebih luas, kalau saya baca bukunya Smith itu, era disrupsi itu kan merupakan kelanjutan dari era digital. Di mana dunia itu semakin terdigitalisasi yang memang ditandai oleh berbagai temuan dalam bidang teknologi. Ya, teknologi komputer, kemudian internet, artificial intelligence, dan berbagai kelompok lain yang menyertai itu memang menimbulkan perubahan yang luar biasa. Smith menyebutkan bahwa disrupsi itu tidak hanya terjadi pada perusahaan-perusahaan, tapi juga terjadi pada lembaga-lembaga sosial, bahkan sebagainya juga lembaga-lembaga keagamaan. Era digital dan era disrupsi itu menimbulkan perubahan yang sangat mendasar, di mana lembaga-lembaga yang lama itu sudah terdisrupsi, sementara lembaga yang baru belum terbentuk. Karena itu maka orang sering mengatakan era disrupsi itu adalah era yang ditandai oleh VUCA itu. Adanya volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sehingga dalam era yang disebut dengan era disrupsi, itu memang kita melihat tiba-tiba ada figur-figur baru yang muncul, tokoh-tokoh baru yang muncul, faham-faham baru yang muncul, yang sebelumnya mungkin dia tidak ada dan tidak dikenal. Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi digital, mereka menjadi begitu populer. Karena mereka sering tampil di berbagai media, khususnya media sosial. Karena di antara ciri dari era digital itu kan memang manusia akan terkoneksi lewat internet, dan manusia memang sebagian besar waktunya itu dihabiskan di dunia maya. Penelitian misalnya menunjukkan bahwa 85% masyarakat dunia itu pada tahun 2025 itu akan terkoneksi dengan internet. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling banyak menggunakan internet. Kalau tidak salah, negara terbesar ketiga pengguna internet. Kemudian orang Indonesia itu menghabiskan waktu sekitar 8 jam di depan berbagai media sosial. 8 jam itu berarti sepertiga. Itu maka kalau kita itu ingin menyampaikan pesan, itu memang akan sangat cepat kalau menggunakan teknologi itu, akan cepat sampai dengan teknologi itu. Nah, ketika manusia semakin terkoneksi dengan teknologi itu, maka siapapun yang memang akan tampil dan banyak tampil menggunakan teknologi itu, dia akan populer. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada survei ya yang menunjukkan bagaimana Muhammadiyah itu, kata survei itu, akan terus mengalami penurunan. Anggotanya itu akan berkurang. Sementara ada kelompok lain yang dia itu diproyeksi akan naik. Salah satunya adalah misalnya kelompok hijrah. Ya walaupun tentu saja ini hasil penelitian ini perlu kita kaji lebih jauh lagi, tapi juga tidak boleh kita nafikan sebagai sebuah hasil penelitian. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok hijrah ini, itu banyak menemukan jawaban atas berbagai macam persoalan kehidupan dari pengajian-pengajian yang diberikan oleh ustadz-ustadz tertentu, yang dia bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan pertanyaan mereka.
Sebagian jawaban itu diberikan secara online. Mereka ini rata-rata memiliki media sosial yang sangat bagus, kemudian juga memiliki jaringan yang juga sangat bagus. Walaupun bagi saya pribadi tentu itu masih merupakan sebuah tren, belum menjadi sebuah aliran atau arus baru. Karena masih menjadi sebuah tren, maka ya mungkin saja dia sekarang sedang naik, pada saat tertentu mungkin dia akan turun. Up and down lah, masih up and down. Nah, kalau kemudian kita lihat, Muhammadiyah ini kan relatif lebih stabil. Walaupun memang harus kita akui, ada juga memang sebagian anggota Muhammadiyah yang berpindah kepada organisasi yang lain, tapi juga banyak orang yang dari kelompok lain yang kemudian berpindah ke Muhammadiyah. Itu proses yang wajar saja. Karena di antara ciri dari era disrupsi itu adalah keterbukaan, di mana memang manusia terkoneksi dengan internet, yang internet itu memang menjadi tempat di mana orang bisa memasarkan apa saja, termasuk memasarkan ideologi. Tidak hanya ideologi yang berkaitan dengan ajakan kepada kebaikan, tapi ideologi yang bertentangan dengan agama pun juga orang akan memposting itu, dan itu akan bisa diakses oleh publik secara sangat luas. Dalam kaitan inilah kemudian kita melihat memang ya ustadz-ustadz yang